Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santriwan santriwati dan seluruh as-shaimin was-shaimat di mana saja berada, wabil khusus para santri pondok pesantren modern dan Al-Quran Karim, dalam rangka mengisi hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kewajiban kepada kita untuk berpuasa, mengisi ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan, hidayah serta inayah kepada kita agar selama bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan fisik serta lahir dan lahir batin kita. Mari kita bersolawat lebih dahulu kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah melimpahkan karunia dan salamnya dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, santriwan dan santriwati pesantren Al-Quran Karim, marilah kita bersama-sama memperhatikan dan menyimak firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada amalan-amalan yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa diamalkan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada umat Nabi kita Muhammad SAW. Kita adalah menjadi umat yang tercinta, menjadi umat yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita waktu, kesempatan di mana waktu-waktu yang Allah berikan ini menjadi lebih istimewa dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Ada keistimewaan-keistimewaan yang mesti kita perhatikan di dalam bulan Ramadan ini adalah beberapa hal-hal yang terkaitan. Pertama, di mana Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Maka amalan yang paling utama pada bulan ini adalah berpuasa. Salah satu ibadah utama yang sangat ditekankan untuk diperhatikan yaitu berpuasa Ramadan. Mulai dari sahur hingga berbuka, terdapat keutamaan-keutamaan yang sayang untuk dilewatkan. Berikut beberapa dalil yang menggambarkan keutamaan puasa Ramadan, yaitu pertama, hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan berharap pahala diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan hadis berikutnya, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihha ila sab'ati mi'ati dhi'fin. Qala Allah azza wa jalla, illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Bis-shaimi farhatun 'inda fitrah
inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Wala khawfu wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk. Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan akan berlipat menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sungguh dia bagaikan dan aku sendiri. Sungguh dia bagianku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Karena orang yang berpuasa, dia telah meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Bagi orang yang berpuasa mendapatkan 2 kegembiraan. Gembira ketika berbuka dan bergembira ketika berjumpa dengan Tuhan. Dan sungguh bahwa bau tidak sedap mulutnya lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasur. Hadis riwayat Muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tidak diragukan lagi bahwa keutamaan bulan Ramadan begitu besar. Tidak hanya derajat takwa, pengampunan dosa dan pahala yang didapatkan, bahkan dijadikan dan dijanjikan bertemu Allah dengan puasa yang telah dikerjakan. Namun puasa di sini tidak hanya sebatas menahan nafsu, dahaga dan lapar. Diperlukan tindakan lain agar pahala tetap terjaga. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh dengan ia meninggalkan makan dan minumannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, semua amalan Bani Adam adalah untuknya kecuali puasa. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata keji dan berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain menjalankan syarat-syarat puasa, syarat-syarat sahnya puasa berupa menahan hawa nafsu, makan dan minum, dan kebutuhan biologis, dianjurkan memperbanyak amalan lain dan menghindari segala maksiat. Bahkan jika ada seorang yang menghasut, dianjurkan untuk bersabar dan berkata, saya sedang berpuasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Amalan yang dianjurkan berikutnya pada bulan Ramadan adalah qiyamul lail dan tilawatul Quran. Mari kita bersama-sama menjadikan bahwa malam-malam bulan Ramadan ini adalah sebagai tarbiyah ruhiyah kita, pendidikan rohani kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan spiritual, kekuatan beribadah kepada kita. Kita jadikan bahwa malam hari adalah sebagai sarana tempat beribadah kita kepada Allah dengan cara mendirikan sholat tarawih dan sholat tahajud. Rasulullah SAW memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kaum muslimin yang senantiasa mendirikan sholat tahajud. Sholat malam atau tahajud adalah satu amaliyah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW, terutama di bulan Ramadan. Bahkan di bulan luar Ramadan, amal ibadah ini pun tidak pernah dilewatkan oleh beliau Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman
huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab di akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa sholat di tengah malam, sebagaimana hadis Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menunaikan sholat malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah merupakan karunia besar bagi umat Islam. Pentingnya sholat malam tidak hanya dilakukan oleh diri pribadi, bahkan bagi seorang kepala keluarga dianjurkan untuk membangunkan anak dan istrinya untuk mengerjakan ibadah mulia ini. Sebagaimana Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Arti dalam ayat ini adalah, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa iqadha imra'atahu fa shallat fa in abad nasaha fi wajhiha nadhaha fi wajhiha al-ma' wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa iqadat zawjaha fa in aba nadhajat fi wajhil ma'. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di waktu malam lalu sholat, dan ia pun membangunkan istrinya, lalu sang istri juga sholat. Bila istri tidak mau bangun, ia percikan air ke wajahnya. Semoga Allah merahmati seorang istri yang membangunkan dan yang bangun di waktu malam lalu ia sholat, dan ia pun membangunkan suaminya. Bila suami enggan untuk bangun, ia pun memercikan air ke wajahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keistimewaan bangun di tengah malam adalah disaksikan oleh para malaikat. Malaikat menyaksikan bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Para malaikat menyaksikan doa dan mengaminkan baginya. Maka janganlah lewatkan satu malam pun dari Ramadan untuk meninggalkan, untuk meninggikan, dan untuk mengamalkan amalan-amalan dari itu. Yang ketiga, tilawatul Quran. Sebagaimana syahrul Ramadan yang terkenal adalah syahrul Quran, maka mari kita jadikan, wabil khusus kepada hamil Quran, para hafazatul Quran, mari kita jadikan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita betul-betul berprestasi dan kita betul-betul berkompetisi dengan Al-Quran. Sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Ibn Hanbal, Imam Malik, dan masyayikh-masyayikh kita sebelum kita berada, mereka telah terlebih dahulu memberikan contoh-contoh bagaimana hidup mereka dengan Al-Quran pada bulan-bulan Ramadan. Masyaallah muslimin rahmatullah. Kalau saja Rasulullah di bulan Ramadan senantiasa didatangi oleh malaikat Jibril untuk diperdengarkan bacaan-bacaannya, maka wajiblah bagi kita mengikuti sunnah Rasulullah untuk senantiasa disimakkan Al-Quran dan didengarkan kepada orang lain guna untuk diperbaiki bacaan-bacaan kita. Semoga melalui media Ramadan yang mendidik kita satu bulan ini, kita diberikan oleh Allah derajat yang tinggi, dimuliakan oleh Allah takwaan dan keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kehidupan kita dalam amaliyah kita, baik bacaan salawat kita dan bacaan tasbih kita juga menyinari hati kita, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang dicintainya dan menjadi orang-orang yang muttaqin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.